Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa sama-sama hadir dan sama-sama belajar melanjutkan kajian kita dari kajian Sirah Nabawiyah yang diambil dari karya Imam Nawawi rahimahullah taala dengan judul Tahdzibus Sirah An-Nabawiyah. Ya, Tahdzib Sirah Nabawiyah. Buku ini adalah buku ringkas yang membahas tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan di hari ini, pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari materi yang ada di Tahdzib Sirah Nabawiyah. Pembahasan terakhir kita adalah berkaitan dengan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa kekhususan. Dan ada 4 kekhususan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzibus Sirah Nabawiyah. Dan beliau menyampaikan bahwa ulasan lebih lengkap tentang beberapa hal ini ada di buku beliau Raudhatul Thalibin, ya, buku fikih di mazhab Syafi'i yang sangat populer. Nah, kita lihat sama-sama di sini, kita masuk pada bagian yang keempat. Pada bagian yang ketiga, pada pembahasan sebelumnya, di bagian ketiga adalah kekhususan yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kekhususan itu berkaitan dengan hal-hal yang mubah atau berkaitan dengan beberapa keringanan, kemudahan yang diberikan ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang keempat, ad-darbur rabi', bagian yang keempat, makhtasobihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau makhtasobihi Sallallahu Alaihi Wasallam minal fadaili wal ikram. Jadi di beberapa kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang keempat ini yang berhubungan dengan fadail dan ikram, berhubungan dengan keutamaan dan pemuliaan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan yang wajib, yang haram, yang disunnahkan, tetapi ini yang merupakan keutamaan sebagai bentuk pemuliaan, ya, bentuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nah, diantaranya adalah faminhu, diantaranya anna azwajahul lati tufiya anhunna muharramatin ala ghairihi abada. Bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan dinikahi oleh selain beliau. Diharamkan dinikahi. Diharamkan dinikahi oleh orang lain selain beliau. Jadi artinya setelah wafatnya Nabi SAW, semua istrinya tidak boleh dinikahi. Karena ketika Nabi SAW wafat, beliau meninggalkan 9 istri, dan berarti statusnya sebagai janda. Kalau kita bicara tentang janda, selain istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas statusnya. Kalau ditinggal wafat, ya berarti ada masa iddah. Ya, masa iddah di mana seorang wanita, seorang istri, sekarang statusnya mantan istri seseorang misalnya, posisinya dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, sampai berakhirnya masa iddah, kemudian setelah itu boleh dinikahi. Nah, jadi masa iddahnya berakhir, baru boleh dinikahi. Tetapi, kalau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kekhususan. Nah, ini bahasannya babnya di sini. Ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau tidak boleh dinikahi. Setelah beliau wafat,
ada istri-istrinya, misalnya Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Demikian pula istri-istrinya yang lain. Jadi istri-istri Nabi SAW tidak boleh dinikahi, dan itu diharamkan. Nah, itu kekhususan. Masuk bahasan berikutnya, yang masih ada hubungannya, nah ini masalahnya berkembang. Wa fi man faraqaha fil hayati aujuhun. Bagaimana dengan istri-istri beliau yang dicerai? Istri yang semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pisah, ya, tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti statusnya waktu itu ketika Nabi SAW masih hidup, yang bersangkutan memang sudah pisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan lagi statusnya sebagai istri. Nah, terkait dengan hal ini, kata Imam Nawawi, aujuhun. Ada beberapa aujuh, ada beberapa wajah, itu hanya ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan ini. As-sahhuha, yang paling sahih adalah tahrimuha, haram. Yang sahih adalah bahwa masalah ini, untuk kasus ini adalah haram. Diharamkan bagi siapapun menikahi yang pernah dinikahi oleh Nabi SAW. Meskipun setelah itu berpisah semasa hidup Nabi SAW, kemudian sudah tidak lagi statusnya sebagai istri Nabi SAW. Kemudian kata Imam Nawawi, wa huwa nassus Syafi'i rahimahullah. Dan inilah yang ditegaskan, dan ada pernyataan yang dengan sangat jelas disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah fi ahkamil Quran, dalam ahkamul Quran. Jadi tidak boleh. Jadi masalah pertama, istrinya yang sudah ditinggal wafat oleh Nabi SAW. Statusnya sebagai janda setelah wafatnya Nabi SAW. Maka itu jelas haram dinikahi. Masalah keduanya adalah bagaimana dengan yang pernah dinikahi Nabi SAW kemudian berpisah dengan Nabi SAW. Nah, ini dari pendapat yang ada, kata Imam Nawawi, yang sahih adalah statusnya juga sama, haram juga. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian wabihi qala Abu Ali ibni qala bihi, ya, dan ini disampaikan oleh Abu Ali ibni Abi Hurairah. Abu Ali bin Abu Hurairah. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maksudnya ibunya kaum mukminin. Dan kalau ibunya kaum mukminin, jelas berarti kan nggak boleh menikahi ibu. Ya. Ibu, mau itu ibunya seterusnya ibu kandung, atau ibu yang pernah menyusui, bukan ibu kandung, tetap statusnya sama, tidak boleh dinikahi. Nah, itu pendapat pertama, dan itu yang dinyatakan dikuatkan. Lalu pendapat kedua apa? Wasanya tahil. Dan yang kedua, pendapatnya yang mengatakan bahwa ini dihalalkan. Boleh menikahi orang yang pernah dinikahi Nabi SAW tapi kemudian berpisah dengan Nabi SAW. Jadi wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi SAW semasa hidupnya kemudian berpisah, maka statusnya boleh untuk dinikahi. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi haram, pendapat kedua boleh. Pendapat ketiga wasalis tahrumul lati dakhala biha faqat. Yang pendapat ketiga adalah diharamkan jika wanita tersebut pernah digauli oleh Nabi SAW. Yang pernah dukhul
Nah, ini berarti statusnya haram. Nah, fa idza qulna bit tahrim, jika kita mengatakan bahwa itu diharamkan, jadi yang ketiga ini ingin menegaskan bahwa yang diharamkan hanya itu. Jadi sementara kalau misalnya pernah dinikahi, tapi kemudian setelah itu dicerai dan belum sempat dukhul, belum sempat jadi hubungan suami istri, maka tidak diharamkan. Ini pendapat ketiga. Idza qulna bit tahrim fa fi amatin yufariquha bi wafatin aw ghairiha ba'da dukhuli wajhan. Nah, kemudian masalahnya berkembang lagi. Lalu bagaimana dengan budak? Ya, bagaimana dengan budak atau hamba sahaya? Ya, wanita, budak, hamba sahaya yang bisa jadi dicerai atau wafat. Maka di sini kata beliau wajhan. Ada dua pendapat. Maksudnya pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Nah, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan fadail, keutamaan. Berikutnya, waminhu anna azwajahu ummahatul mu'minin. Bahwa istri-istri ya, azwaj, bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatul mu'minin. Ini kekhususan atau keutamaan yang lain, bentuk Allah memuliakan nabinya adalah bahwa istri-istrinya adalah ibu bagi kaum mukminin. Sawan man tufiya tahtahu wa man tufiya anha. Baik yang statusnya itu mereka meninggal saat beliau masih hidup maupun mereka yang ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya statusnya sebagai ummahatul mukminin. Maka kita biasa kalau membaca hadis kadang kita mendapati ada redaksi wa'an ummil mukminin, dari ummul mukminin. Itu artinya dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul mukminin siapa? Ya semua bisa masuk dalamnya sudah semuanya. Nah, hadisnya misalnya kebetulan dari Aisyah. Jadi wa'an ummil mukminin Aisyata radhiyallahu anha. Begitu. Dari ibunya kaum mukminin. Nah, kemudian wadzalika fi tahrimi nikahihinna wa wujubi ihtiramihinna wa ta'atihinna wa tahrimi uquqihinna. La fin nadhari wal khalwati wa tahrimi banatihinna wa akhwatihinna. Nah, ini berkaitan ibunya kaum mukminin, artinya istri Nabi SAW, ibunya kaum mukminin. Ini maksudnya adalah berkaitan haram menikahi mereka. Kemudian yang kedua, wajib menghormati mereka. Kemudian haram durhaka kepada mereka. Ya, wajib menghormati dan mentaati mereka. Kemudian haram durhaka kepada mereka, pada ibu kaum mukminin. La fin nadhari wal khalwati wa tahrimi banatihinna aw akhwatihinna. Bukan dalam hal bolehnya memandang dan bukan juga dalam hal bolehnya khalwat berduaan, dan bukan juga dalam dalam masalah yang berhubungan dengan diharamkan putri-putrinya
dan saudari-saudarinya. Jadi bukan itu. Fala yuqalu banatuhunna akhawatul mu'minin. Maka tidak berlaku begini. Karena itu ibunya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, berarti anaknya sebagai saudarinya kaum mukminin, bukan gitu. Nah, itu tidak. Hanya khusus untuk ibunya. Tidak berlaku pada anaknya. Maka anaknya nanti menjadi apa? Menjadi berarti saudarinya kaum mukminin. Karena kalau ibunya adalah ibu kaum mukminin, berarti anaknya saudari kaum mukminin. Enggak, tidak begitu. Jadi tidak berlaku prinsip tersebut. Hanya pada istri-istri Nabi SAW yang ditetapkan sebagai ummahatul mukminin. Selanjutnya, lanjutannya wala abaihinna. Ya, wala abaihin ibanatuhunna wa akhwatul mukminin wala abauhunna wa ummahatuhunna ajdadu jaddatul mukminin. Demikian pula bapaknya. Bapaknya gimana? Bapaknya ummahatul mukminin. Jadi kalau istri-istri Nabi SAW punya bapak. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha punya bapak. Siapa? Abu Bakar. Nah, tidak berarti kemudian kalau gitu, kalau ini ibunya kaum mukminin, bapaknya berarti tidak begitu, tidak berlaku. Berarti apa? Sebagai kakeknya kaum mukminin, enggak. Tidak berlaku begitu. Kemudian wa ummahatihin, dan kalau ibunya berarti sebagai apa? Jaddatul mukminin, sebagai mbah putri ya, atau neneknya kaum mukminin. Tidak begitu. Tidak berlaku seperti itu. Wala yuqalu ikhwatuhunna wa akhawatuhunna akhwalu wa khawalatul mu'minin. Demikian pula saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, saudarinya. Jadi misalnya seperti kita ketahui putrinya Umar bin Khattab yang menikah dengan Nabi SAW jelas punya saudara. Dan itu yang terkenal misalnya Abdullah bin Umar. Nah, itu termasuk saudara. Berarti apa? Kalau itu ibunya kalau istrinya Nabi SAW sebagai ibu kaum mukminin, berarti saudaranya berarti apa? Pamannya. Enggak begitu. Tidak berlaku. Tidak berlaku bahwa ini pamannya kaum mukminin. Kalau ada budenya, berarti bibinya kaum mukminin. Enggak begitu. Tidak dikatakan seperti itu. Ya. Wa qala ba'du ashabina, sebagian ulama di mazhab kami, maksudnya di mazhab Syafi'i, yutlaqu ismul ikhwati ala banatihin. Kata ikhwah juga digunakan untuk banat, anak perempuan. Karena kata khaulah diberlakukan pada saudara dan saudari. Dan wahadza dhahirun nass Syafi'i rahimahullah. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i fi Mukhtasarul Muzani. Terdapat dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Juga satu kitab terkenal di mazhab Syafi'i. Nah, kemudian berikutnya. Wahal kunna ummahatul mu'minin wal mu'minat wajhani fihi wajhani li ashabina. Untuk masalah ini ada dua pendapat.
Asahhuhuma, yang paling sahih, la, tidak. Bal hunna ummahatul mu'minin dunal mu'minah. Bahwa itu sebagai ummahatul mu'minin, ya, berlaku hanya sebagai ibunya kaum mukminin dan bukan kaum mukminat. Wa huwal manqulu an Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha binaan alal mazhabil mukhtar, berdasarkan mazhab yang dipilih li ahli usul, bagi para ulama usul fikih, yang ini mazhab yang dikenal, yang dipilih oleh para ahli usul fikih, annan nisaa la yadkhulna fi dhamiril rijal, bahwa wanita itu tidak masuk dalam dhamirnya laki-laki. Tidak masuk dalam dhamirnya laki-laki. Qala al-Baghawi min ashabina, Imam Baghawi dari kalangan ulama di mazhab Syafi'i mengatakan wa yuqalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam abul mu'minin wal mu'minah, bahwa Imam Al-Baghawi mengatakan disebutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan abul mu'minin wal mu'minah, bapaknya orang yang beriman, beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan, maksudnya mukminin dan mukminah. Maka pada firman Allah Ta'ala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, itu artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Kemudian di sini tadi yang terlewat di sini, wa naqal wahidi an ba'di ashabina annahu la yuqallu dzalik. Imam Al-Wahidi menukil dari sebagian ulama di mazhab kami bahwa tidak dikatakan seperti itu. Tidak dikatakan sebagai abul mukminin wal mukminah, bapaknya orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan Imam Al-Wahidi menyebutkan dasarnya firman Allah Ta'ala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ini potongan ayat dari surat Al-Ahzab ayat 40. Qala wa nass Syafi'i rahimahullah ala jawazihi. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan boleh, ai abuhum fil hurmah, bahwa ini boleh untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bolehnya dalam bentuk penghormatan, penghargaan. Qala wa makna ayah, dan makna ayatnya adalah laisa ahadun min rijalikum wulida sulbah. Jadi tidak ada salah seorang di antara kalian, laki-laki di antara kalian, yang dilahirkan dari tulang sulbinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafil hadis sahih, dalam hadis yang sahih fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wa ghairihi, dan yang lainnya, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ana lakum mithlul walid. Innama, sesungguhnya, ana, saya adalah, lakum, bagi kalian, mithlul walidi, seperti layaknya ayah. Saya ini adalah seperti bapak kalian. Innama ana lakum mithlul walid.
qila fis syafaqah. Ada yang mengatakan inilah dalam bahasan yang berhubungan dengan syafaqah, kasih sayang. Qila fi alla yastahyu min su'ali, supaya mereka tidak malu bertanya atau meminta kepadaku amma yahtajuna ilaihi min umuril aurati wa ghairiha. Supaya mereka tidak sungkan bertanya atau minta kepadaku tentang segala yang mereka butuhkan, baik berkaitan dengan masalah aurat atau berkaitan dengan masalah lain. Baik berkaitan dengan sesuatu yang harus dijaga, kehormatan, ataupun yang lainnya. Wa qila fi dzalika kullihi wa ghairihi. Ada yang mengatakan itu berlaku untuk semuanya. Dalam aurat, dalam hal-hal yang berhubungan kemuliaan, penghormatan, berkaitan dengan harga diri, ataupun yang lainnya. Nah, kata Imam Nawawi, waqad awdahtu dzalika kullahu fi kitabil istithabah min syarril muhadzab. Dan semua bahasan itu sudah saya jelaskan dalam kitab Al-Istithabah dari syarah Muhadzab. Jadi Imam Nawawi punya kitab penjelasan matan Al-Muhadzab. Matan Muhadzab itu salah satu fikih mazhab, buku kitab fikih mazhab Syafi'i yang sangat terkenal dan banyak disyarah oleh para ulama. Nah, Imam Nawawi termasuk salah satu yang mensyarah, yang menjelaskan. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang berhubungan dengan fadail, berhubungan dengan keutamaan. Masih ada beberapa bahasan yang lain. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa kita bahas. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.